Kembali lagi bersama Kakak Dewan, Rahman Pina, salah seorang tokoh Sulawesi Selatan yang membuka kotak Pandora bagaimana industri pertambangan di Sulawesi Selatan itu betul-betul dianggap dan dinilai belum memberi kontribusi maksimal buat kemajuan daerah. Kita lanjut ya ke Rahman Pina ini. Ketika ini berkembang, kan Kakak Rahman Pina itu kan dianggap ada motif lain ini. Ya. Dianggap juga tidak mengerti situasi dan bahkan dianggap sebagai orang yang tidak paham situasi. Hanya mencari panggung lah buat dirinya selaku anggota DPRD Sulawesi Selatan. Mungkin bisa menjawab itu. Ya, jadi saya kira ini kan dua sisi. Pertama, dengan kehadiran PT Pales seperti ini, pasti juga sudah ada orang-orang tertentu yang diuntungkan atau merasa diuntungkan, padahal sesungguhnya belum diuntungkan. Ya. Yang saya katakan tadi ini adalah dapat dapat serpihan-serpihan, dapat serbuk-serbuk, ya. Ini dianggap sudah luar biasa. Dan mungkin ada yang ketakutan bahwa kalau terjadi perubahan, maka semua akan berubah. Padahal sebenarnya kalau terjadi, siapapun yang masuk, tenaga kerja yang ada sekarang pun, yang saya sangat yakin bahwa SDM dari Sulawesi Selatan ini, dari Luhut Timur ini, semua adalah pegawai-pegawai yang masih di level di bawah. Ya, belum pada level menengah ke atas. Iya. Ada yang merasa terganggu. Dan tentu saja ada yang kembangkan bahwa ini ada kepentingan. Ya. Kepentingan saya jelas. Ya. Kepentingan saya adalah kepentingan warga Sulawesi Selatan, kepentingan pemberdayaan pengusaha lokal, kepentingan pemberdayaan pengusaha nasional, dan kepentingan bagaimana asing tidak kemudian mendominasi ekonomi, mendominasi tambang-tambang, mendominasi kekayaan alam dan sumber daya kita. Jadi saya kira itu prinsip. Ya. Tetapi saya yakin juga kemungkinan ada yang memainkan isu-isu seperti ini, ada yang memainkan kondisi seperti ini untuk kemudian untuk masuk, ya wajar saja. Ya, itu normal-normal saja. Itu normal saja. Ya. Dan ternyata pemirsa Opiso kan Kakak Dewan juga udah diteror ini. Ya, saya kira itu biasa. Biasa ya. Itu biasa dengan macam-macam gerakan. Sekali lagi ini adalah gerakan untuk ada yang ingin mempertahankan kondisi. Ya. Ada juga yang ingin merubah kondisi. Ada yang mendukung, ada yang mengkritik, ada yang mencemooh. Kalau kita lihat misalnya di media-media sosial, ya kan, ya mungkin ada juga yang kerahkan, ya bagaimana ada yang menolak wacana yang saya bangun ini, bahkan ada yang mencemooh, tapi juga banyak yang mendukung. Iya. Artinya, ya saya tidak sendiri. Iya. Saya tidak sendiri, begitu banyak warga di Luhut Raya, di Luhut Timur, di Sulawesi Selatan yang sependapat dengan saya. Tetapi sekali lagi ini tidak mudah. Iya. Ya. Saya tidak akan mungkin berhasil kalau ini perjuangan sendiri. Iya. Ya. Dan yakinlah bahwa tujuan akhir dari ini adalah untuk kepentingan masyarakat Sulawesi Selatan. Nah, itu dia menjawab ya. Jadi teman-teman pemirsa Opiso, apa yang dituduhkan ke Kakak Dewan, ke Kak Rahman Pina itu bahwa ada sesuatu di balik perjuangannya itu akhirnya terjawab. Dan apakah Kakak Rahman Pina ini sudah membuka dialog nggak dengan PT Pale?
Saya kalau ajakan untuk berdialog dengan PT Pale, ajakan untuk ketemu dengan orang-orang, ya mungkin saya tidak tahu dalam kapasitas pribadi atau manajemen itu banyak. Oh. Tetapi saya tidak masuk dalam urusan-urusan bicara orang per orang. Iya. Ini kita bicara secara kelembagaan dan saya tidak mewakili pribadi, ya saya tidak mewakili individu. Tetapi yang saya usahakan untuk menjawab semua ini adalah mewakili sebagian besar warga Luwu Timur dan Sulawesi Selatan. Yeah. Sehingga saya sebisa mungkin untuk tidak melayani komunikasi person to person. Oh. Ya. Karena kalau sudah komunikasi person to person itu bisa membuat wacana yang saya bangun ini, gerakan yang saya bangun ini kemudian bisa saja terhenti. Iya. Oleh karena itu saya berusaha untuk sebisa mungkin tidak terpengaruh dengan suasana-suasana kebatinan orang yang punya hubungan dengan PT Pale, tetapi insya Allah sampai dengan terakhir saya akan terus berusaha, mudah-mudahan ini bisa terjadi, setidaknya ada perubahan mendasar yang ada di Pale, kemudian perubahan perlakuan. Kalau misalnya nanti katakanlah Pale itu dilanjutkan kontraknya, saya kira yang paling penting adalah tidak menjadi dominan. Ya, tidak menjadi dominan. Saya pun berharap bahwa pemberdayaan warga lokal, pengusaha-pengusaha nasional, pengusaha-pengusaha lokal itu lebih dominan, sehingga Pale hanya dari belakang memberikan support, tetapi yang menjadi leader, menjadi pemain utama di Luwu ini adalah sumber daya lokal dan daerah. Saya kira itu prinsip dan insya Allah akan terus saya suarakan, terus saya perjuangkan semampu saya, sebisa yang saya akan lakukan. Nah, jadi langkah berikutnya dari tahapan ini selain memanggil pihak-pihak terkait ya, termasuk pihak-pihak yang berkompeten tentunya, Ya. untuk memberi perspektif secara akademik dan secara menyeluruh, apalagi yang akan dilakukan seorang Kakak Rahman Pina di dalam memperjuangkan aspirasinya? Iya, sekarang ini sejak bergulir, begitu banyak kelompok-kelompok mahasiswa yang mungkin sepandangan dengan saya komunikasi, bagaimana kita menyikapi kelompok-kelompok LSM, bagaimana kita menyikapi, tapi saya sampaikan, saya tidak dalam kapasitas untuk mengarahkan. Ya. Tetapi peran saya adalah kalau ada teman-teman, ada kelompok masyarakat yang sependapat dengan saya, silahkan suarakan dengan cara yang berbeda. Iya. Ya, sebagai anggota DPR, ya, sebagai pimpinan komisi, saya harus punya pandangan, saya harus punya sikap terkait masalah ini. Iya. Teman-teman, kelompok-kelompok lain silakan. Tetapi tentu saja sebagai anggota DPR, saya akan mengawal betul ini sampai pada proses, mudah-mudahan nanti akan ada sikap kami di Komisi D yang kemudian tentu akan ditembuskan kementerian, ditembuskan ke Komisi 7 DPR RI yang membidangi soal pertambangan, dan juga akan kita sampaikan ke Presiden lewat Sekretariat Negara bahwa seperti inilah harapan, keinginan kita di Sulawesi Selatan. Kalau misalnya semua tuntutan yang dilakukan itu tidak menemui hasil, karena ini kan Indonesia loh. Ya. Indonesia itu segala sesuatunya bisa terjadi. Ya. Apa yang akan dilakukan seorang Kakak Rahman Pina? Saya sangat yakin betul Ya. bahwa ini akan ada terjadi perubahan besar di Pale. Oh, oke. Saya yakin betul. Saya belum berandai-andai bahwa ini akan tidak ada perubahan. Ya. Saya yakin betul, baik dari sikap Presiden, saya kira tentu sikap Presiden untuk pemberdayaan pengusaha nasional dan pengusaha lokal, dan ini bisa dilihat, dibuktikan dari hampir seluruh tambang-tambang yang dikuasai asing sekarang kan beralih ke pengusaha nasional, kepemilikannya menjadi kepemilikan pengusaha nasional.
saya pun sangat yakin bahwa terjadi perubahan Iya. besar di Pale, sehingga saya belum berandai kalau ini gagal. Oh, Yang belum berandai, saya belum bayangkan bahwa ini akan berhasil. Iya, itu berhasil. Dan Ya. mengakhiri pertemuan kita yang luar biasa pagi ini, mungkin Kakak Dewan ingin menyampaikan sesuatu ke masyarakat Luwu Timur, ke PT Pale misalnya, atau ke koleganya di komisi di DPRD Sulawesi Selatan. Karena ini kan seperti yang jelaskan Kakak Dewan tadi bahwa tidak bisa sendiri. Dan Ya. memang tidak bisa sendiri. Untuk melawan arus besar itu memang harus kita bersama-sama. Mungkin Iya. disampaikan ke Ya, masyarakat. Opiso dan seluruh penonton Opiso, saya kira ini perjuangan tidak mudah, ya. Tetapi harus kita mengambil sikap secara bersama dan tidak bisa saya sendiri, tapi butuh dukungan dari seluruh stakeholder dan kita harus sadari Ya. bahwa sekarang kiblat dunia ada di Sulawesi Selatan. Ya. Kiblat dunia tidak lagi di Timur Tengah, ya. Kiblat dunia ada di Indonesia dan pusatnya ada di Sulawesi Selatan. Dengan perubahan teknologi, perubahan kondisi industri saat ini dari industri dari industri fosil ke listrik, maka nikel menjadi primadona di seluruh dunia dan sekarang ada di Sulawesi Selatan. Apakah kita akan membiarkan kita tetap dikuasai oleh asing? Ya. Atau sudah saatnya kita bangkit, kita mengelola kekayaan alam kita sendiri, atau kita masih bermental seperti mental-mental ketika penjajahan dulu. Ada orang lebih suka dijajah dengan berbagai macam argumentasi dan alasan, atau kita bangkit dan kita memanfaatkan sumber daya dengan ada di kita. Memang tidak mudah dan tidak mungkin untuk bisa kita berharap bahwa kemampuan pengusaha nasional dan lokal bisa langsung menyamai kemampuan pengusaha asing, tetapi setidaknya ini ada transfer ilmu yang selama ini kurang lebih 53 tahun kita serahkan secara bulat-bulat kepada asing. Sudah saatnya kita bisa mengelola kekayaan sendiri. Kita harus bangga dengan putra daerah sendiri, kita harus bangga dengan pengusaha nasional kita harus bangga dengan pengusaha lokal, bahwa kita mampu dan tidak sepantasnya ini terus-menerus kita serahkan diri kita, serahkan penguasaan kekayaan alam kita kepada asing. Saatnya pengusaha lokal, sumber daya lokal kita manfaatkan. Terima kasih, mohon dukungannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi luar biasa. Sekali lagi kita akhirnya bisa mengetahui alasan kenapa seorang Rahman Pina itu bersuara keras dan lantang soal PT Pale kalau tidak memenuhi aspirasi masyarakat itu hengkang dari Sulawesi Selatan. Dan salah satu poinnya adalah apa yang diperjuangkan dalam memberdayakan sebenarnya potensi kekayaan lokal masyarakat Sulawesi Selatan. Terima kasih lagi atas waktunya. Sehat-sehat buat Kakak Dewan yang super keren. Mudah-mudahan terus berjuang memperjuangkan aspirasi masyarakat Sulawesi Selatan. Agak susah-susah lah kita mendapatkan orang-orang seperti ini. Dan dari sejarah Opiso ini baru kali kedua kami wawancara anggota DPRD di Sulawesi Selatan. Yang pertama dulu soal hak angket. Ya. Dan itu berhasil. Mudah-mudahan ini berhasil pula. Yang kedua. Makasih banyak. Bersama kru yang mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.